Assalamualaikum semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema dampak gawai terhadap kedisiplinan belajar siswa. Jadi, sebelum itu, mari kita kenalkan anggota-anggota kami dulu. Anggota kelompok 2 atau The Constantinian terdiri dari Aska, Aiman, dan saya sendiri, yaitu Nabila Hasna. Lalu di slide selanjutnya ada Reina, Samuel, dan juga Saron. Kalian udah tahu kan siapa aja anggotanya? Jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu materi. Nah, alasan kami melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan pada masa ini zaman sudah banyak berkembang. Salah satu contohnya yaitu gawai. Gawai adalah sebuah alat atau perangkat yang memiliki tujuan dan fungsi praktis untuk mempermudah aktivitas manusia. Salah satu fungsi terbesarnya yaitu kita dapat mencari informasi tanpa khawatir akan waktu maupun jarak. Namun, gawai juga memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. Salah satu contohnya yaitu kecanduan gawai terutama pada kalangan remaja pada masa ini. Entah itu karena terganggunya waktu tidur, atau ketika kegiatan belajar mengajar, tidak sedikit remaja yang lebih memilih fokus terhadap gawainya daripada mendengarkan guru atau melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, seperti tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kami jadi bertanya-tanya, apakah ada apa saja sih dampak terhadap murid dari gawai tersebut? Yang kedua, apakah ada dampak gawai terhadap kedisiplinan belajar? Dan yang ketiga, bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat kecanduan gawai? Tujuan diadakannya penelitian ini juga yaitu satu, untuk agar kita mengetahui apa saja faktor dari yang menyebabkan kecanduan gawai. Yang kedua yaitu pengaruh apa saja sih yang didampak dari kecanduan gawai terhadap kedisiplinan belajar. Yang ketiga yaitu mencari solusi dari kecanduan gawai tersebut. Jadi, manfaat dari penelitian ini kami harap bisa digunakan oleh beberapa pihak lain, seperti satu, bagi penulis, semoga dengan penelitian ini kami harap bisa menambah ilmu dan wawasan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, kami berharap untuk bagi para murid agar jadi lebih mengetahui bahaya dari gawai itu apa saja, dan juga agar mereka lebih dan mau membatasi serta mengatur dalam penggunaan gawai supaya tidak berlebihan. Untuk para guru, kami berharap juga guru dapat menemukan solusi dan cara yang lebih menarik agar bisa menarik perhatian para siswanya. Yang keempat, bagi sekolah agar bisa menemukan solusi untuk pembelajaran yang cocok dan dapat menarik perhatian murid-murid lebih daripada perhatian mereka ke gawai. Yang kelima, bagi peneliti selanjutnya, kami harap data yang kami kumpulkan bisa berguna untuk penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Untuk kajian teori akan dijelaskan oleh Reina dan juga Aska. Dipersilakan untuk Aska. Baik, saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan indikator pada gawai. Gawai adalah elektronik canggih yang memiliki fungsi khusus. Alat elektronik mempermudah seseorang untuk berbagai aktivitas melalui aplikasi dan terhubung koneksi internet. Gawai atau gadget juga memiliki manfaat, diantaranya yaitu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, mengisi waktu luang, hiburan, bahkan mencari relasi lewat media sosial yang terdapat pada aplikasi di gawai tersebut. Indikator dalam kecanduan gawai ini, yang pertama merasa keasikan dengan internet, yang kedua memerlukan waktu tambahan dalam mencapai kepuasan sewaktu menggunakan gawai, ketiga tidak mampu mengontrol, mengurangi, atau menghentikan penggunaan internet, yang keempat merasa gelisah, murung, depresi, atau
memangkas marah ketika berusaha mengurangi atau menghentikan penggunaan gawai. Yang terakhir, mengakses gawai lebih lama dari yang diharapkan. Faktor-faktor kecanduan gawai yang kami kumpulkan dari data-data yaitu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sebuah faktor yang datang dari dalam diri sendiri, seperti rasa kesepian, stres, atau penggunaan yang berlebihan, dan banyak hal lainnya. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar, entah dari keluarga, dari teman, ataupun lingkungan sekitar. Contohnya yaitu seperti pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak-anaknya yang memainkan gawai secara berlebih. Yang kedua yaitu ajakan teman. Ajakan teman yang terus-menerus mengajak untuk bermain gawai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kedisiplinan belajar. Jadi, kedisiplinan belajar adalah suatu sikap atau perilaku atas kesadaran diri tanpa adanya paksaan. Taat, setia, dan patuh terhadap seluruh aturan selama proses belajar. Lalu di sini juga ada jenis-jenis kedisiplinan belajar. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan sekolah, lalu mengikuti proses pembelajaran secara sungguh-sungguh, lalu juga memiliki rencana belajar yang teratur dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada indikator kedisiplinan belajar. Indikator kedisiplinan belajar yang pertama adalah taat terhadap tata tertib di sekolah, lalu juga taat terhadap proses pembelajaran di sekolah, lalu melaksanakan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan disiplin belajar di rumah. Lalu yang terakhir di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pengertian fase E. Jadi fase E di kurikulum Merdeka adalah fase yang diperuntukkan untuk kelas 10 di tingkat SMA, SMK, atau sederajat. Di fase ini, peserta didik dituntut untuk bisa mengenali potensi dan bakatnya sebelum masuk ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian akan dijelaskan oleh Samuel. Dipersilahkan untuk Samuel untuk menjelaskan. Metode penelitian. Untuk metode penelitian waktu dan lokasi yang kami ambil adalah bulan Februari hingga 2 Maret 2023 dan berlokasi di SMA 1 Negeri 1 Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, untuk populasi yang kami ambil adalah seluruh siswa fase E yang berjumlah sekitar 400 orang. Dan dengan mengambil sampel sebanyak 46 siswa dari kelas fase E1 hingga fase E12. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, sehingga data disajikan dengan bentuk angka. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan angket dan wawancara, dengan instrumen penelitian yang berisi pertanyaan yang dapat menunjukkan indikator kecanduan gawai dan juga kedisiplinan belajar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan dari data-data yang kami kumpulkan akan dijelaskan oleh Aiman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh gawai terhadap siswa-siswi fase E. Berdasarkan data yang telah kami terima, bahwa sekitar 57,83% siswa menunjukkan adanya indikator bahwa mereka terkena gejala kecanduan gawai. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa-siswi fase E terkena gejala kecanduan gawai tersebut. Salah satu dampak dari kecanduan gawai ini adalah terganggunya jam tidur siswa, sehingga mempengaruhi kesiapan belajar siswa saat berada di kelas. Yang kedua, pengaruh gawai terhadap kedisiplinan belajar. Dari hasil yang kami dapat, bisa disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa-siswi fase E berada pada angka 58,55% yang dapat dibilang cukup baik. Namun, masih banyak juga siswa-siswi yang belum memenuhi kriteria kedisiplinan belajar ini. Hal ini dapat diperkuat dengan hasil observasi kami yang masih mendapati bahwa beberapa siswa yang di kelas lebih tertarik memperhatikan gawainya dibandingkan penjelasan yang diberikan oleh guru-guru yang sedang mengajar. Terlebih lagi ketika ada diskusi kelompok.
Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini adalah antara lain kurangnya memahami materi yang diberikan oleh guru, tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, dan ditegur oleh guru karena bermain gawai di kelas. Masuk ke bagian terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang kami ambil dari penelitian kami yaitu penggunaan gawai di SMA Negeri 1 Lembang masih di batas wajar dan hal itu merupakan hasil yang melegakan. Saran dari kami untuk semua orang, khususnya generasi muda, remaja, jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk bermain gawai atau bermain gadget terlalu berlebihan. Karena dunia ini ditentukan oleh kita di masa depan. Kita yang akan menentukan dunia akan berubah seperti apa. Jadi usahakan gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.